Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Seminar Citra Pariwara 2020. Dan sekarang kita akan mengikuti diskusi panel berikutnya dengan tema Battle of Doubt. Mau dibawa kemana industri ini? In the midst of challenging situation, we need to navigate where our beloved industry will go in the future. Will there be more challenges or opportunity ahead? Kita akan temukan bersama di diskusi panel yang hari ini dengan panelis terbanyak nih. Dan panelisnya akan dikenalkan langsung oleh Mas Reza Akbar selaku Managing Director of Allrange yang akan menjadi moderator untuk diskusi panel kali ini. Silakan Mas Reza. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reza Akbar, Managing Director dari Allrange. Bersyukur hari ini kita bisa menyelenggarakan diskusi yang harusnya mungkin menjadi perdebatan yang cukup menarik tentang mau dibawa kemana departemen dan industri periklanan itu sendiri. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya, senior-senior saya, mungkin dari pojok duluan ada Mbak Lia Sunarjo, merupakan Managing Director dari FAB Indonesia. Kemudian di sebelahnya ada Mas Afianto Makmum dari ROM. Di sebelahnya ada Mas Andrew Emil dari Ambil Hati. Kemudian di sebelah saya ada Mas Wimale Jafar dari Hakwodo Lotus. Halo. Oke, kita langsung mulai diskusi dan perdebatannya. Saya membawa satu topik yang sebenarnya cukup diperbincangkan belakangan di industri ini. Cuman saya mengutip dari hasil Global Consumer dari PricewaterhouseCoopers 2020 tentang Global Consumer Trend, yang ternyata perilaku konsumen berubah cukup drastis di 1 tahun belakangan. Kemudian yang nggak bisa kita pungkirin lagi, percepatan dalam digital transformation juga menjadi lebih cepat dalam waktu setahun belakangan ini gitu loh. Jadi e-commerce transformation, kemudian orang berpindah tempat juga akhirnya sekarang kirim ke rumah apa segala macam. Jadi challenge sendiri untuk kita sebagai pelaku periklanan di industri ini. Mungkin terhadap perubahan dan percepatan yang terjadi dari Mbak Lia, bisa duluan. Menurut Mbak gimana nih? Ya perubahannya lumayan drastis, especially di 8 bulan terakhir ini ya. Ya. So I think kalau kita ngomong mengenai in context of our industry atau of the agency, ya kita juga harus berubah, ya kan? Ya. Berubah dari segala macam segi ya, bukan hanya dari sisi bisnis, dari cara kita menghadapi klien maupun dari sisi skill and how we manage the business as a whole. Sebenarnya lebih ke arah sana sih. Jadi transformation is a must. Oke. Dan kita ngelihat bahwa ini masih lama, ya kan? Sekarang baru new normal. So Yeah. it's going to be next normal. How do we navigate to the next normal? Oke. Jadi we need to really transform ourselves. Oke, ngomongin transformasi boleh Mas Andrew kali dari Ambil Hati yang kelihatan setahun 2 tahun belakangan transformasi kayaknya cukup jadi hal yang cukup normal untuk Ambil Hati gitu loh. Bagaimana kalian ngerespons terhadap hal seperti ini? Oke, jadi di Ambil Hati kita adalah creative lead agency lah ya. Artinya awalnya kita punya departemen digital gitu ya dan social, dan kita sebenarnya tidak pernah berpikir untuk membesarkan itu. Karena kalau kita ngobrol sama agency lah gitu kan, kalau yang udah lama di digital business pasti yang kayak wah berat men di situ gitu ya, mungkin punya pengalaman yang sama gitu ya. Artinya kalau nggak perlu nggak usah deh gitu kan. Ya, Jadi ya, kayak banyak challenge-nya lah, apalagi Ya. orangnya harus banyak, dan kita sebagai agensi yang pengennya nggak sebesar itu gitu ya. Ya, Dan tapi kemudian gara-gara pandemi ini gitu ya, jadi kayak kita nggak bisa nanggung gitu. Kita menyadari kayak kita nggak boleh nanggung deh. Kayak emang kita mau full on, ya kita harus do it big aja sekalian gitu loh. Kalau nggak ya kita nanggung dan kita nggak stand for anything gitu. Jadi kayak kita ngelihatnya justru kayak ini mempercepat proses kita sih. Gitu. Oke. Jadi tadinya yang plan kita membuka Ambil Hati social sebagai sister company sendiri gitu ya, itu tadinya mungkin maunya tahun depan gitu ya, tapi justru jadi kayak makin cepet deh, jadi kayak secepatnya aja sih gitu. Jadi kita ngelihatnya dari kayak gitu sih. oke. Mas Afi dari ROM? Ya,
Kalau di ROM sendiri sebetulnya kita baru 1 tahun 6 bulan mungkin, jadi belum lama. Dilihat dari kalau melihat perubahan, sebetulnya kita sendiri memang fokusnya itu ke ID generator gitu loh. Jadi intinya nanti baik itu entah digital ataupun istilahnya mainstream media, itu kita melihatnya hanya sebagai channel saja gitu loh. Tapi yang lebih penting adalah gimana kita dari industri ini mencoba merubah cara pandang untuk menghadapi perubahan terutama dari behavior audiens itu sendiri. Karena ujung-ujungnya di situ gitu loh. Gimana kita tidak bisa lagi kasarnya ya secara operasional itu bekerja dengan cara yang linear gitu loh. Kita harus agak sedikit istilahnya cukup kompleks gitu. Misalnya dari segi kreatif dan strategi. Saya sendiri mungkin secara role itu saya ngarang sendiri. Role saya adalah strategic creative lead gitu. Jadi kalau orang nanya itu apa ya, saya bilang sendiri, oh saya tuh ECD tapi wannabe strategic planner gitu. Jadi kenapa ada role itu sendiri, itu memang kita mencoba beradaptasi gitu dengan situasi yang berubah, bukan hanya untuk pandemi ini, tapi industri ini di 5 tahun terakhir itu perubahannya sangat cepat, behavior orang juga sangat cepat, tren juga sangat cepat, data itu banyak banget gitu. Jadi gimana istilahnya mempersingkat sebuah proses, memperkaya memperkaya sebuah ide atau sebuah kreatif projection, itu gimana caranya. Makanya itu tadi kita mencoba bukan melebur, tapi ada peran-peran yang kayaknya harus lebih ditekankan lagi di industri ini gitu. Harus agak berevolve lah gitu. Ngomongin tentang banyak data dari Hakuodo mungkin jadi menarik nih, karena nggak bisa dipungkirin Hakuodo is a global agencies gitu. Ngomongin tentang data dan terhadap perubahan seperti ini, bagaimana kalian transformasi atau transfer data dari di dalam grup itu sendiri sampai akhirnya di-adapt di dalam di lokal di Indonesia itu sendiri? Gue lumayan setuju tadi sama Mas Safi. Sebenarnya kan gini, orang bilang di 2021-2022 prediksinya itu gimana, data bakal bagaimana gitu kan. But no one really knows. Gitu. It's beyond our control. Jadi yang pertama kali gue mesti rubah adalah mungkin something yang bisa kita kontrol dulu, which is tadi internal structure. Kurang lebih kalau kita lihat secara general di agensi kan ada 4 structure ya. Account management, ada planner, terus ada kreatif. Kreatif itu terdiri dari copy sama art gitu. Nah permasalahannya kan 4 structure ini udah ada dari tahun 1960, zamannya Bill Bernbach gitu kalau nggak salah gitu kan. Karena output pada saat itu untuk bikin TVC, KV sama radio. Nah di 2020 dengan banyaknya data, bedanya output kita udah ada algoritma, big data, UGC segala macam. Kenapa di agensi strukturnya masih sama struktur tahun 1960 gitu. Jadi mungkin itu yang dulu yang harus dirubah gitu. Kalau misalnya my personal opinion, aku lebih pengen justru copywriter itu dulu digabungin sama planner. Menjadi sebuah team of stories gitu kan. Art mungkin digabungin sama motion graphic menjadi team of interface. Kemudian sosial dan digital buat menjadi team experience, kemudian ada business management dari sisi account. Gitu. Jadi keempat sisi ini bekerja dengan tandem, nggak lagi silo. Karena kalau sekarang kan kita kayak factory line gitu kan, brief masuk, QC, proses, QC sampai output gitu. Jadi aku lebih pengen tadi gimana kita mempercepat proses itu sendiri sih. Dengan begitu pula persebaran data tuh nggak juga dimiliki oleh cuma punyanya planner atau punyanya story gitu. Tapi juga creative insights, juga account insights, the unwritten brief dari client bisnis gimana juga penting buat dimilikin sama semua 4 orang itu. Menarik pada saat kita ngomongin tentang perubahan cara bekerja yang sebenarnya mengikuti perubahan dari perilaku konsumennya itu sendiri. Apakah medianya, cara mereka membeli sesuatu gitu loh. Tapi nggak bisa dipungkirin marketing funnelnya pun juga udah berubah tuh, bukan cuma sekedar di awareness, kemudian udah bukan, malah bisa sampai tahap ke advocacy dan lain-lain gitu. Nggak bisa dipungkirin memang nitty-gritty-nya jadi banyak gitu loh. Apalagi percepatan di digital dan social medianya itu sendiri. TikTok tiba-tiba naik,
semua brand tiba-tiba memutuskan untuk ada virtual meeting atau virtual Zoom class gitu loh, di mana mereka mentransform apa yang mereka ingin komunikasikan dalam bentuk online gitu loh. Terkait perubahan yang terjadi, journey-nya nggak linear gitu loh. Tapi nggak bisa dipungkirin ngomongin tentang craftsmanship-nya juga berbeda nih gitu loh. Walaupun narasinya sudah masuk gitu loh, cukup secara komunikasi, tapi di tahap eksekusi dan teknis, bagaimana kalian merespon? Mungkin ke Mas Afi dulu gitu, yang tadi bilang bahwa mediumnya cuman sekedar medium gitu loh, tapi pengalamanku pribadi ngelihat TikTok segitu magic ya joget-joget, tapi ternyata bisa mengedukasi juga gitu loh. Iya. Kalau dari lebih ke kreatif gitu ya, bagaimana proses yang coba kita beradaptasi. Sebenarnya gini, tadi kan temanya juga industri ini mau dibawa kemana gitu. Kalau menurut saya, dengan banyaknya data itu sendiri, justru membuat industri kita itu semakin dibutuhkan. Kenapa? Data itu banyak banget, sehingga mungkin brand itu akan membutuhkan orang yang istilahnya trying to interconnect this data gitu. Karena contoh begini, seperti Ramadan tahun kemarin, kita dapat dari berbagai macam platform data mengenai bagaimana campaign Ramadan itu sendiri. Tapi yang terjadi Ramadan tahun ini ada pandemi, behavior berubah dengan cepat sekali. Nah, gimana cara kita menghadapinya itu tadi, kalau dari saya sendiri sebagai kreatif itu agak sedikit merubah cara pandang ketika melihat sebuah data. Kalau saya bilangnya istilahnya mencoba memanusiakan data gitu. It's not just a number gitu. Data itu manusia gitu, dimana punya rasa bosan, punya rasa kaget, punya rasa nggak suka juga gitu loh. Jadi bayangkan ya itu tadi, kita nggak bisa menerima data seperti adanya, tapi juga harus mempertanyakan kenapa data seperti ini. Or even kita bisa melakukan sebuah eksperimen sendiri. Karena itu tadi, tren berubah, kita nggak tahu seperti pandemi kemarin, apa yang efektif, apa yang creative projection yang akan lebih masuk akal gitu loh. Jadi kreatif itu sendiri juga, kalau saya sendiri udah pola pikirnya tetap ID is number one, tapi data itu sendiri menjadi salah satu kompas, salah satu istilahnya bahan bakar juga gitu buat kreatif untuk memperkaya approach-nya itu sendiri. Dan cara membaca datanya itu sendiri juga agak berbeda kita gitu. Makanya kita istilahnya trying to humanize the data itself gitu loh. Kita bayangin data ini tuh manusia gitu loh. Bayangin kalau tadi semua data, oh iklan 5 detik pertama itu harus brand. Semua brand akan mendapatkan data yang sama. Sehingga yang dilakukan akan sama juga gitu. Sedangkan itu tadi kita harus melihat lagi, membaca lagi data itu seperti apa, bisa memperkaya creative approach itu sendiri. Itu sih yang coba kita rubah approach dari kreatif di ROM itu sendiri. Oke, karena sama-sama dari kreatif, kalau Mas Andrew sendiri gimana tuh? Bagaimana kita bisa mengharness data di personaling kreatif yang kadang-kadang untuk ideation aja, gue mesti nyari wangsit dulu nih keluar. Tiba-tiba sekarang harus memanusiakan data itu sendiri. Oke, kalau aku sih ngelihatnya data itu bisa problematik karena data tuh banyak banget. Apalagi zaman sekarang ya, data tuh terlalu banyak dan kita overwhelming. Gitu. Dan itu begitu masuk kreatif, data itu harus very single minded gitu, dan nyari intinya tuh apaan sih gitu. Otherwise data tuh jadi sia-sia sih gitu. Karena data sekarang nggak sesusah itu dapatnya. Semua orang bisa mengakses data yang sama gitu ya, tapi itu sangat banyak. Dan kalau kita ngelihatnya dari kacamata non kreatif misalnya ya, itu bisa jadi kayak oke, semuanya penting gitu. Ini penting. Oke, akhirnya kayak kreatifnya jadi kayak oke, gue buat apaan gitu. Jadi buat gue yang harus kreatif tuh penting banget untuk melihat data dan mencari intinya cuma satu gitu. Jadi kayak kacamata kreatif itu jadi penting banget sih buat gue, apalagi zaman sekarang ya, di mana semua data tuh kemana-mana semua orang bisa punya akses yang sama gitu. That's why menurut gue kalau balik lagi ke industri ini, gue ngeliatnya justru frontnya tuh harusnya adalah kreatif, karena dia melihat segala sesuatu tuh lebih simple, lebih to the point, lebih human tadi sih. Mungkin artinya kayak bisa jadi kreatif tuh kayak membodo amatkan apapun yang kita punya gitu, tapi dia tiba-tiba keluar dengan sesuatu yang bukan based on data gitu. Jadi kayak data tuh bagus tapi harus lo lupain gitu sih buat gue ya.
gitu. Saya Sehingga lo Mas Wim, keluar something yang ada luar poin biasa, gitu. ada poin terkait dari sudut pandang strategi gitu yang memang kesehariannya udah pasti berteman dengan data nih. Untuk hal seperti itu menjembataninya gimana Mas Wim sendiri? Jadi, tadi apa? Kreatif leads gitu data. Iya dong. Betul. Mulai seru nih. Iya, aku setuju sama how humanize data gitu. Mau kreatif, mau planner, we always humanize data karena data is just a compass kan. It's what people are doing, but it doesn't say anything about why or how they're feeling gitu. Jadi kalau di tim aku sendiri di strategi, we always trying to find the meaning behind-nya sebenarnya konteksnya tuh apa gitu. Karena kalau kita hanya dari raw data saja, ya kita akan yang tadi Mas Afi bilang, just number gitu, sama aja gitu. Nah tapi gimana kita bisa mentranslate-nya itu menjadi human needs? Itu yang dibutuhkan strategic planner untuk nantinya nge-brief Mas Andrew dan Mas Hafi. Dari account yang suka mungkin pengalaman Balia cukup lama gitu loh melihat di sisi manajemen gitu. Mungkin kalau everything is nice ya yang dibilang ya Mas ini. Cuma kalau menurut saya sebagai manajemen ya, at least or account maybe juga lead, sebenarnya yang paling penting adalah what kind of solution can you give to clients today in this kind of situation, whether it's data, whether it's creative, whether ini doesn't matter, tapi yang penting apa gitu. Terus tadi kan lagi diomongin juga ini industri mau dibawa kemana ya kan, maybe there's other services yang kita harus lihat di luar dari yang kita biasa udah berdiri dari 1960 ya kan, maybe there's something else, what else do people need today yang bisa brand itu bisa reach their consumers. Maybe it's about time our industry open themselves gitu, agency, to a wider view gitu loh. In terms of shaping the business. Kalau dari manajemen aku akan men-challenge-nya seperti itu sih. Ya kan? How can you get out of your normal job into a job yang relevant today and tomorrow dalam keadaan seperti ini. Aku setuju sama Mbak Lia. Dari sudut pandang kreatif gitu loh, bahwa harusnya ada banyak aspek dan spektrum di luar sana yang harus dieksplor gitu loh. Ya. Boleh saya aja? Boleh. Boleh berdebut. Tapi intinya gini, tadi ada yang menarik mengenai strategic planner yang akan mengolah sebuah data terus akhirnya nge-brief. Nah, justru yang saya rasakan sekarang itu adalah lebih baik ketika itu dibahas dengan kreatif gitu loh. Jadi udah tidak ada lagi, kalau di kita terkadang udah tidak ada lagi kreatif brief yang dibikin hanya oleh planner. Jadi langsung kita obrolin gitu loh. Langsung kita coba kreatif itu sendiri punya point of view mengenai itu diskusinya, data juga kita harus punya understanding yang cukup gitu loh. Sehingga itu tadi kan sekarang semua serba cepat gitu. Klien butuhnya juga cepat karena tren berubah dengan cepat. Sehingga solusinya, maaf bukan solusi, creative projection. Karena kalau solusi itu berarti harus pasti berhasil gitu. Jadi projection yang kita buat itu bisa terpenuhi gitu. Jadi mungkin agak berbeda kalau kita seringnya seperti itu gitu. Kita langsung diobrolin, akhirnya jadi briefnya itu ada di situ gitu. Mengenai pengembangan industri setuju banget gitu. Makanya kita bilang juga ya kita fokusnya di IDs generator gitu. Baik nanti ke depan apakah kita sebagai konsultan, we trying to moderate the business, itu juga peluang yang bisa dibuat oleh industri ini karena kita yang bisa, saya bilang tadi, interconnecting all the unconnected dots become to connecting dots gitu loh. Gitu sih. Reza, I know you're the moderator, but can I ask a question? Kayaknya debat yang harus dilanjutin di luar dari sini atau kita request. Ngomongin mengenai creative, siapa yang lead, siapa yang ini. Kok teknologi nggak pernah diomongin ya? Soalnya I think technology will actually be a big part. Ya kan? Like we at CTO in our organization gitu kan. I think technology should be an important part. Betul. Yang bekerja sama dengan creative, of course, karena teknologi yang harus transform into something that is human ya kan, atau apa gitu.
So, I mean, that's my question. Sekalian konklusinya, menurutku karena memang teknologi, data itu memang nggak bisa dipungkiri hanya sebagai sebuah tools yang memang harus kita harness juga gitu loh. Apakah itu departemennya berbeda-beda gitu loh. Cuman di era sekarang akhirnya kita sadar bahwa kolaborasi dan punya satu sudut pandang yang sama bahwa perilaku konsumennya berubah, medianya juga berubah, semuanya memang harus punya tujuan yang sama gitu loh. Akhirnya di era yang penuh uncertainty ini, menghadapi perubahan jadi sesuatu yang akhirnya jadi next normal untuk kita semua. Dan kita sebagai seorang human gitu loh, menghadapi uncertainty ini, apapun backgroundnya, apapun departemennya, apapun teknologi atau data yang kita punya, harusnya kita bisa overcome itu and creativity will prevail. Sekian perdebatan hari ini. Masih banyak yang belum bisa diselesaikan karena memang waktunya, iya betul, kurang lama. Jadi mungkin kita akan minta sesi tambahan. Tapi terima kasih sekali lagi untuk Mbak Lia dari FAB, Mas Afi dari ROM, Mas Andrew dari Ambil Hati, dan Mas Wim dari Lotus. Terima kasih. Thank you. Saya Reza dari All Range. Terima kasih. Seru banget obrolan tadi. Ini kayaknya obrolan mereka akan lanjut di luar acara ini kayaknya nih ya. Tapi terima kasih untuk Anda yang telah bergabung di diskusi panel yang tadi dipimpin oleh Mas Reza Akbar. Dan juga terima kasih untuk para panelis yang telah bergabung di sesi yang baru saja kita saksikan bersama.